Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Elisa Putra dengan NIM F1E223041. Di sini saya ingin membahas tentang perbedaan vektor dan skalar. Saya dari kelompok 1 dan memiliki anggota yang pertama Kak Umaria Bau, kemudian Imam Syarifuddin, Asep Sulaiman, dan saya sendiri Kevin Elisa Putra. Di sini saya ingin membahas tentang pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah seperti perpindahan atau bisa disebut displacement. Displacement meliputi kecepatan, gaya, dan kecepatan. Sedangkan skalar adalah besaran yang mempunyai besar tetapi tanpa arah seperti massa, panjang, waktu, suhu, dan sembarang bilangan real. Operasi vektor. Operasi vektor sendiri meliputi penjumlahan antara vektor pada ruangan yang sama, kemudian perkalian vektor. Perkalian vektor terbagi menjadi dua, yaitu perkalian vektor dengan skalar dan kemudian perkalian vektor dengan vektor. Perkalian titik atau biasa disebut dot product dan kemudian perkalian silang atau bisa disebut cross product. Perkalian vektor dan skalar dapat menghasilkan vektor. Rumusnya seperti K kali A sama dengan C, di mana K sama dengan skalar, kemudian A sama dengan vektor. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dan vektor A. Catatan, jika K positif arah C, maka searah dengan A. Kemudian jika K negatif arah C, maka berlawanan dengan A. Kemudian besar perkalian vektor dan skalar adalah kelipatan K atau skalar dari nilai vektor asli. Perkalian vektor dengan skalar memenuhi hukum distributif, yaitu A kecil buka kurung A besar tambah B besar kurung sama dengan A kecil A besar tambah A kecil B besar. Kemudian perkalian skalar dengan vektor dapat menghasilkan vektor, di mana V sama dengan K dikali U, di mana K sama dengan skalar, U sama dengan vektor. Vektor V merupakan hasil perkalian antara K dengan vektor U. Jika K positif, maka K lebih besar dari 0. Arah V searah dengan U. Dan jika K negatif, K lebih kecil dari 0. Arah V berlawanan dengan U. Contohnya seperti K sama dengan 3. Karena searah, maka V sama dengan 3U. Kemudian jika K sama dengan negatif 3, maka U-nya menghasilkan V sama dengan negatif U atau berlawanan arah. Kemudian kita memasuki perkalian titik atau perkalian dot. Perkalian vektor dan vektor. Perkalian titik atau dot dapat menghasilkan skalar. Contohnya seperti A dot B sama dengan C, di mana C sama dengan skalar. Itu dapat didefinisikan sebagai hasil kali antara besarnya vektor A dan B dan kosinus sudut theta antara keduanya dalam simbol sebagai berikut. Secara geometri, A dot B sama dengan A B cos theta, di mana A besar vektor A, B besar vektor B, kemudian cos theta sudut antara vektor A dan B. Nah, sini. Kemudian secara analitik,
Misalkan antara dua vektor pada bidang dengan sistem koordinat X dan Y, di mana A sama dengan A1 I ditambah A D, dan maka A dot B didefinisikan A dot B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2. Sedangkan untuk dua vektor pada bidang dengan sistem koordinat X, Y, Z, di mana A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka A dot B dapat didefinisikan sebagai A dot B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Kemudian kita memasuki sifat-sifat perkalian titik. Misalkan A, B, dan C adalah 3 vektor dan M adalah bilangan real, maka berlaku A dot A atau A kuadrat. Kemudian perkalian titik antara komutatif dapat dihasilkan A dot B atau A titik B sama dengan B titik A. Dan perkalian titik antara distributif A dot B buka kurung B tambah C dapat menghasilkan A dot B tambah A dot C. Kemudian perkalian titik memenuhi perkalian skalar M buka kurung A dot B sama dengan MA dikali atau MA titik B sama dengan A titik MB sama dengan A dot B M. Jika 0 dot A maka hasilnya tetap 0. Dan jika A dot B sama dengan 0, di mana A dan B adalah vektor-vektor tak 0, maka A B. Nah, kemudian kita memasuki contoh. Jika A sama dengan I ditambah 2J, maka B sama dengan I 3J, maka tentukan A dot B. Kemudian B sudut yang dibentuk oleh A dan B. Kita dapat menyelesaikannya sebagai berikut. A dot B sama dengan I ditambah 2J dot 2I tambah 3J, di mana 1 dikali 2 ini sama dengan bilangan I dan I, J dan J, maka dapat dihasilkan 1 dikali 2 ditambah 2 dikali negatif 3, maka dihasilkan 2 negatif 6. Karena dijumlahkan maka hasilnya adalah negatif 4. Kemudian penyelesaian untuk yang B berdasarkan definisi A dot B sama dengan AB cos theta, dengan theta adalah sudut yang dibentuk oleh A dan B, maka cos theta A dan B per AB negatif 4 ini karena tadi sudah diketahui nilai A dot B sama dengan negatif 4 per akar A kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali akar 2 pangkat 2 ditambah negatif 3 pangkat 2 sama dengan, karena sudah diakarkan maka dapat dihasilkan menjadi akar 5 dikali akar 13, maka dapat dijumlahkan menjadi negatif 4 per 60 akar 65. Karena sudah dihitung besarnya, maka dapat dihasilkan negatif 0,4961. Dan kita memasuki perkalian silang atau perkalian cross. Perkalian silang atau cross produk hasilnya vektor, di mana A cross B maka dibaca A silang B sama dengan C. C ini adalah vektor ya, dibandingkan sebagai hasil kali antara besarnya vektor A dan B dan sinus antara keduanya. Dalam simbol sebagai berikut: A cross B sama dengan AB sin theta U, mana A besar vektor A, B besar vektor B, theta sudut antara vektor A dan vektor B. U sama dengan satuan yang menunjukkan arah dari A cross B.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.